pegang aja. Nggak kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih melanjutkan bab terakhir, yaitu tentang anak yatim dan apa yang dituntunkan oleh Islam, ya, kasih sayang terhadap anak-anak yatim. Kita bacakan hadis berikutnya. Amir bin Abbas mengajarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman mengajarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, ia berkata, Sami'tu Abdurrahman ibn Abza, aku mendengar Abdurrahman ibn Abza, dia mengatakan, qala Dawud, berkata Dawud, kun lil yatimi kal abir rahim, jadilah engkau seperti terhadap anak-anak yatim seperti ayah yang sayang kepadanya. Wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu, dan ketahuilah olehmu bahwasanya sebagaimana engkau menanam, maka begitu pun nanti engkau akan memetik hasilnya. Ma aqbahal faqra ba'dal ghina, betapa buruknya kefakiran itu terjadi setelah al-ghina, setelah masa kaya. Wa aktsaru min dzalik, atau lebih dari itu. Au aqbahu min dzalik, ya, atau lebih buruk dari itu, yaitu ad-dhalalatu ba'dal huda, betapa buruknya kesesatan setelah dia mendapatkan petunjuk. Wa idza wa'adta sahibaka fa'anjiz lahu ma wa'adtahu, dia berpesan, kalau engkau berjanji kepada temanmu, maka penuhi janjimu itu kepadanya. Fa illa taf'al yurathu bainaka wa bainahu adawah, kalau engkau tidak melakukan janji itu, tidak memenuhi janji, maka akan muncul perselisihan di antaramu. Wa ta'awwadz billahi min sahibin in dzakarta lam yu'inka, mintalah pertolongan kepada Allah dari sahabat yang apabila engkau menyebutkannya keperluanmu, maka dia tidak menolongmu. Wa in nasita lam yudzakkirka, dan hindarilah teman yang apabila engkau lupa, dia tidak mengingatkanmu. Nah, ini ada beberapa pelajaran jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dari hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Islahul Mal. Ya. Yang pertama di antara kandungan hadis ini, ya, yaitu anjuran agar mengurus anak yatim. Ya. Tadi disebutkan oleh beliau bahwasanya apa? Kunnil yatimi kal abir rahim. Jadilah engkau terhadap anak-anak yatim itu seperti abur rahim, ayah yang penyayang. Ya. Dan memang sudah kemarin kita bahas beberapa hadis bahwasanya anak-anak yatim ini, ya, perlu kita urus. Ya, jangan sampai kemudian ditelantarkan. Sebab beberapa hal yang perlu diingatkan kembali kepada kita semuanya. Yang pertama berkaitan dengan pengurusan anak yatim ini, sampai orang yang tidak peduli terhadap anak yatim, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dia sebagai pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, itu orang yang menghardik anak yatim. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengecap, ya, orang-orang yang menghardik anak yatim, berlaku kasar terhadap anak yatim sebagai apa? Pendusta-pendusta agama. Artinya yang ada dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita wajib berlaku lemah lembut, bukan menghardik mereka. Menyayangi mereka, bukan bertindak kasar terhadap mereka. Supaya kita tidak termasuk orang yang mendustakan agama kita sendiri. Kadangkala kan tanpa sadar perbuatan kita mendustakan agama menjadikan semua kebaikan-kebaikan kita itu bahkan mungkin minimalnya dipertanyakan. Ya, kalaulah tidak dikatakan tertolak kebaikan kita. Ya. Makanya pernah datang kepada manusia manusia datang kepada Ibrahim bin Adam rahimahullahu taala. Ya. Mereka mengadu, wahai imam, rasanya kami sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kok serasa doa-doa kami enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Maka ulama ini, Ibrahim bin Adam rahimahullahu taala, mempertanyakan kepada mereka sendiri, bertanya langsung kepada mereka, ya. Mereka bertanya, dibalikkan lagi pertanyaan kepada mereka. Bagaimana mungkin doa-doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara kata beliau rahimahullahu taala, kalian berdoa minta surga dijauhkan dari api neraka, tapi pada saat yang sama kalian melakukan perkara-perkara yang mendekatkan diri kalian kepada neraka. Jadi kadang-kala kebanyakan kita itu meminta kebaikan, tapi pada saat yang sama kita melakukan lawannya, gitu ya. Pada saat yang sama kita berasa sedang melaksanakan agama, tapi pada saat yang sama pun kita sedang mendustakan apa? Agama. Gitu. Tapi kalau dicela tentang agamanya atau diingatkan tentang agamanya, bahkan dia lebih marah, kan gitu ya. Dia lebih marah. Wah, Anda muslim atau enggak? Marah dia. Tapi ketika kita mengatakan begitu karena melihat perbuatan dia yang mengindikasikan ini bukan perbuatan sebagai seorang apa? Seorang muslim. Ini banyak terjadi sekarang jamaah. Ya, agama hanya sebagai kulit luar saja. Bahkan agama naudzubillah hanya sebagai tameng saja. Ya, agama tidak diamalkan. Agama tidak apa? Tidak diamalkan. Perkara yang sekarang banyak terjadi, musibah-musibah yang terjadi, itu karena lemahnya kita mengamalkan agama, karena kita justru tanpa terasa semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Virus corona yang sekarang apa? Sedang merebak. Banyak ketakutan manusia, gitu ya. Kekhawatiran manusia mengakibatkan munculnya apa? Perilaku-perilaku yang justru apa? Bertolak belakang dengan sifat dasar manusia. Ya. Muncul kerakusan manusia. Ketakutannya berlebihan. Harusnya ketakutan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini justru apa? Ketakutannya kepada virus, kepada makhluk. Ini jangan-jangan jatuh kepada perkara apa? Kesyirikan. Ya.
Baik. Alhamdulillah ada hikmah, ya. Ada hikmah insyaallah, ya. Maksudnya setelah ini nanti diperbaiki, gitu ya. Begitu Pak Pengurus, insyaallah, ya kan. Jadi ngambil hikmah dari sebuah peristiwa, insyaallah, ya kan. Kebetulan jatahnya Ustadz Syukron, ya udah nggak apa-apa, ya kan. Ya, mati, nggak kuat kali ya, belum ditambah atau gimana. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, yang pertama yang harus direnungkan bagi kita, jangan sampai kita menjadi pendusta agama hanya gara-gara kita tidak memelihara anak yatim, bahkan berlaku kasar terhadap anak yatim. Yang kedua jamaah, tentang pengurusan anak yatim ini kita ingatkan kembali, ya, bahwasanya ini ada amal yang besar, ya, ada kebaikan yang besar. Ketika Allah SWT memberikan gambaran au it'amu fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah, ya, untuk bisa mencapai tempat keberkahan yang tinggi itu, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal-amal itu adalah memberikan makan, ya, di waktu yang sulit. Ya, di waktu yang Yang sulit. Kelaparannya amat sangat, kita turun tangan memberikan makan, ini pahala yang besar. Au yatiman dza maqrabah, atau memberikan makan kepada anak-anak yatim yang memiliki karib. Ya, lebih dekat kepada dekat kepada kita. Ini pahala yang besar. Jadi memberikan makan mereka, ya, tidak menghardiknya yang pertama tadi, justru yang kedua ini, ayat ini memberikan gambaran dalam surah Al-Balad, memberikan makan kepada mereka, itu berarti kita mengurusi mereka. Ada tidak orang yang kemudian menelantarkan anak yatim? Banyak. Ya, dia makan enak dari hartanya, tapi kemudian anak yatimnya dibiarkan kelaparan. Ya dzambillah. Nah, ini yang seperti ini, dia tidak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku lemah lembut, berlaku mengurus anak yatim. Sedangkan kemarin Nabi SAW katakan, ana waqafilul yatim, ya, fil jannah kahataini, ya. Ya, kata Nabi SAW, aku dengan orang yang mengurusi anak yatim nanti di surga seperti ini. Artinya sangat dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Maka berikan anak-anak yatim kita makanan dan minuman, pakaian, kehidupan yang layak buat mereka. Kalaupun mereka tidak memiliki harta, maka harta kita yang diberikan kepada mereka. Kalaupun mereka punya harta, maka diurus hartanya, diberikan makan mereka, minum mereka, pakaian mereka dari harta mereka, sampai mereka bisa mengurusnya sendiri. Dan yang ketiga, mengurus anak yatim itu hati-hati. Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh memakan harta anak yatim. Ya. Tidak boleh memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kulun nar innama ya'kulu fi butunihim nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan secara zalim, maka dia sedang memasukkan bara api neraka ke dalam perutnya. Ini ancaman yang berat. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Kalau ada orang yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala mengurus anak yatim itu punya hartanya dari orang tuanya meninggal, maka boleh saja dia mengambil hartanya sepanjang untuk kebutuhannya. Ya. Untuk kebutuhannya bersama anak yatimnya. Tapi tidak boleh kemudian dia makan harta anak yatim itu secara zalim, sementara anak yatimnya itu sisa-sisanya saja. Nah, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang seperti itu di dalam surah An-Nisa. Ya, orang-orang yang makan harta anak yatim seperti halnya memasukkan bara api ke dalam neraka, ke dalam perutnya. Ya. Kemudian termasuk yang mengurusi anak yatim, ya, di dalam surah Al-Baqarah kita
Maka Allah Subhanahu wa taala katakan ketika Nabi ditanya oleh para sahabatnya, yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Ya. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang anak-anak yatim. Karena ayat ini turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat, ya Rasulullah, kami punya anak-anak yatim. Apa yang harus kami lakukan dengan apa? Harta mereka. Apakah kami makan bersama mereka? Atau kami biarkan mereka makan di tempat lain, kami makan di meja-meja kami sendiri? Maka turun ayat ini. Qul islahul lahum khair. Katakanlah ya Muhammad, jelaskanlah kepada manusia, islahul lahum khair. Memperbaiki hubungan kepada mereka itu lebih baik. Artinya berlakulah sebagaimana engkau berlaku kepada anak-anakmu sendiri. Dan itu sebagai bagian dari khair, kebaikan yang besar. Jadi inti utamanya ya, hadis ini memberikan gambaran betapa pentingnya anjuran untuk mengurus anak-anak yatim, tidak berlaku kasar kepada mereka, tidak memakan harta-harta mereka kecuali ya dalam hal kepengurusan terhadap mereka boleh gitu ya. Kemudian termasuk juga jangan sampai kita menjadi pendusta-pendusta agama hanya gara-gara kita menghardik anak-anak yatim. Kemudian hadis ini memberikan faedah yang kedua, penjelasan tentang beratnya kemiskinan setelah kekayaan dan beratnya kesesatan setelah mendapatkan petunjuk. Benar ini. Ya. Yang berat itu orang kalau habis kaya kemudian dia miskin. Ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Berat. Memang berat, ya kan? Nanti yang nonton ini, itu di mana, itu negara mana lagi sedang sebentar ngaji. Masya Allah, ya kan, lagi sedang ujian. Ayo, ya. Yang berat itu jamaah, ini ujian ya. Orang setelah diberikan kenikmatan, kemudian na'udzubillah dia mengkufuri nikmat tersebut, akhirnya dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Tapi yang lebih berat lagi yang kedua, yaitu orang setelah mendapatkan hidayah dia sesat. Ini yang lebih berat. Ya. Kalau hari ini ya banyak orang yang takut terhadap virus gitu ya. Itu virus paling mengenai jasad kan gitu ya. Penyakit badan itu, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, itu lebih ringan daripada penyakit hati. Ya, artinya bukan berarti kita ingin itu datang kepada diri kita, bukan. Semoga Allah SWT menjaga badan kita ya dari virus yang mematikan. Itu pasti doa-doa kita juga begitu. Nah, seorang muslim kalau hidupnya senantiasa kembali kepada agama, dijaga kesuciannya, kebersihannya. Ya. Apabila mereka mengamalkan agama. Tapi kalau jauh dari agama, jangan salahkan Allah SWT. Kalau kemudian muncul berbagai penyakit yang aneh, itu karena bima kasabat aydin nas, karena sebab-sebab perbuatan manusia. Ya, sudah dilarang memakan makanan yang diharamkan, ya. Ya, mereka makan juga. Diharamkan makan kucing, makan anjing, makan babi, makan kelelawar gitu ya. Tapi mereka justru maksiat, melanggar larangan Allah. Maka muncul hal-hal yang aneh-aneh. Ya. Seandainya mereka kembali kepada agama, dijaga kesucian mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama itu menyehatkan kita, bukan sekedar memberikan hidayah kepada kita. Agama menyehatkan kita, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau bangun pagi, itu kebiasaan beliau pasti mencuci tangannya berapa kali? 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana. Lihat Nabi saja bangun tidur mengajarkan kesucian, cuci tangan 3 kali. Karena kata Nabi, engkau tidak tahu tanganmu semalam gerayang kemana. Ya makanya dicuci sebelum kita berwudu. Dan berwudu dengan dengan wadah itu
ya dibolehkan. Ya, kalau kita kan sekarang berwudu dengan apa? Dengan keran, gitu ya, dengan keran. Ya, cuci tangan dulu 3 kali, Masya Allah, mengajar kesucian. 5 kali sehari semalam, Islam mengajarkan kita berwudu. Masya Allah, cuci tangan berapa kali? 3 kali setiap kali wudu, kan gitu ya. Belum lagi muka bersih, tangan bersih, kepala bersih, kaki bersih. Jadi kalau kembali manusia itu kepada agama yang hak, insya Allah dijaga oleh Allah SWT. Belum lagi yang ketiga, setiap hari Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa-doa yang ma'thur, zikir-zikir yang ma'thur. Ya, setiap pagi dan sore diajarkan apa? Doa perlindungan dari segala keburukan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu cukup udah itu sebenarnya. Atau lagi ditambah dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Masya Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ucapan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa-doa yang lainnya itu penguat saja. Kalau seorang muslim berzikir dengan zikir yang ma'thur, dijaga oleh Allah. Tapi ustaz tertimpa juga, qadarullah, gitu saja. Ya, karena kata Nabi SAW, nggak ada penyakit menular, nggak ada, kecuali itu dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah. Cuma kita minta sama yang menciptakan ini virus agar kita terjaga. Doa kita dikabulkan nggak? Kalau kita mukhlis, insya Allah dikabulkan. Kalau kita betul-betul apa? Takutnya hanya kepada Allah, bukan takutnya kepada si corona itu, gitu ya. Ini saking takutnya diborong semua kebutuhan pokok, Masya Allah. Ternyata ada virus yang lebih berbahaya daripada si corona. Virus apa itu? Kerakusan manusia. Ya, habis semuanya itu. Yang apa, pendapatannya menengah ke bawah biasa-biasa aja. Yang fakir datang ke tempat apa, toko-toko, dia hanya gigit jari. Ya, diborong semua sama orang-orang kaya. Ketakutannya luar biasa. Ini apa-apaan? Ya. Kalau orang bertauhid kepada Allah, Masya Allah, nggak perlu melakukan hal-hal yang kemarin beberapa hari yang lalu dilakukan oleh banyak manusia. Ya. Penjagaan kita, tameng kita, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah, yang lebih berbahaya itu, orang itu justru setelah mendapatkan hidayahnya, itu dia mendapatkan kesesatan. Ya. Jadi dalam surah Al-Baqarah disebutkan demikian. Gitu ya. Ya rahmukallah. Jadi ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Enggak beruntung perniagaan mereka itu. Mereka menukar hidayah dengan kesesatan gara-gara kekufuran mereka. Ini yang berbahaya kalau penyakit itu menimpa agama. Ya, kalau penyakit menimpa jasad, menimpa fisik, itu bisa disembuhkan, insya Allah. Ya, dan waktunya juga sementara. Tapi kalau penyakit itu datang ke dalam hati, penyakit menimpa, musibah menimpa agama, ini jauh lebih berbahaya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, agama ini kalau musibah berkaitan dengan agama, dia jahil terhadap agama, dia jauh dari pengamalan agama, bahkan dia mengejek lari dari agama, ini yang lebih berbahaya. Ya. Makanya betul bahwasanya berat kemiskinan setelah kekayaan dan beratnya kesesatan setelah mendapatkan huda, petunjuk. Ya. Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kepada kita doa, senantiasa berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, petunjuk. Agar petunjuk ini terus menaungi kehidupan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, janganlah engkau palingkan kami setelah engkau memberikan hidayah. Ini petunjuk paling penting. Sebab orang kalau udah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Yang sengsara kalau orang menukar hidayah dengan kesesatannya, menukar nikmat-nikmat karunia Allah, kekayaannya dengan kemiskinannya. Ya.
Itu negeri Yaman dihancurkan oleh Allah, dimiskinkan oleh Allah karena kekufuran mereka. Tadinya negeri Yaman itu, ya, zaman jauh sebelum Rasulullah SAW diutus, itu kayanya luar biasa. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu berkaitan dengan ayat tersebut, itu sampai-sampai orang kalau datang pada saat itu ke negeri Sabah, negeri Yaman itu tidak ada kecuali hamparan hijau semuanya. Ya, di mana-mana tumbuh buah-buahan. Tapi kemudian apa? Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akafarat bi an'amillah fa adzaqahallahu libasal ju'. Ya, maka Allah timpakan kepada mereka itu azab. Apa? Kelaparan. Setelah dahulunya mereka itu kaya. Nah, ini yang sengsara begitu. Ya. Sekali lagi, jangan sampai kita menukar nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran. Kalau Allah miskinkan kita, rugi kita. Jangan juga menukar hidayah yang paling penting dengan kesesatan. Sehingga kita apa? Tidak bakalan kembali lagi. Fahum la yarji'un. Mereka akhirnya apa? Kembali. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, ya. Dan mereka tidak akan kembali. Kemudian hadis ini memberikan faedah yang ketiga, anjuran agar menunaikan janji dan bahayanya jika tidak menunaikannya. Ya, kalau kita berjanji kepada seseorang, maka Nabi SAW menyuruh kita menepati janji. Dan ciri orang-orang yang beriman itu orang-orang yang menepati janjinya. Ya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya, di antara ciri orang yang akan mewarisi surga Firdaus itu adalah orang-orang yang dia bersikap amanah, ya, terhadap amanah yang dibebankan kepadanya dan terhadap janji-janji mereka ra'un. Mereka jaga itu janji mereka. Ya, sebab janji itu kalau tidak ditepati, nasihat dari Daud ini bahwasanya apa? Mungkin muncul apa? Adawah, permusuhan antara engkau dengan dia. Jadi memang permasalahan permusuhan itu kadang-kala muncul dari apa? Permasalahan sepele, gara-gara apa? Janji. Makanya Nabi kita SAW jamaah itu kalau soal janji, masya Allah. Ya, pernah Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Rasul itu pernah apa? Dijanjikan oleh seseorang. Ya, tunggu di sini ya, Muhammad. Besok saya akan bertemu dengan engkau di sini. Ditunggu oleh Rasul SAW. Dari waktu yang ditentukan sampai sampai besok harinya itu orang lupa, nggak datang. Ya, tapi Nabi SAW nggak beranjak dari tempatnya. Nabi SAW tidak beranjak dari tempatnya. Baru kemudian esok harinya dia ingat, si orang ini ingat bahwasanya berjanji kepada Muhammad SAW dia datangi. Padahal Rasulullah sudah 1 hari nunggu dia. Itu Rasul kita SAW itu. Jadi janji adalah menepati janji, ciri orang yang beriman. Sebaliknya mengingkari janji itu ciri dari apa? Orang munafik. Ayatul munafik kata Nabi salasun. Tanda ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji mengkhianati. Ya, kalau janji itu apa? Mengingkari. Ini ciri orang munafik. Orang beriman enggak begitu. Orang beriman berjanji. Makanya kalau dia betul-betul yakin insyaallah bisa memenuhinya, maka ucapkan insyaallah. Minta tolong kepada Allah SWT. Jadi ucapan insyaallah itu sebenarnya apa? Penguat itu. Ya, bukan tameng. Ya. Kebanyakan kita wah aman nih kalau udah insyaallah. Padahal sebenarnya enggak nateng dia. Ya. Wah, orang percaya wah insyaallah kan gitu ya. Padahal insyaallah itu penguat. Dia sambil ketika dia tahu bahwasanya ada janji dengan temannya, maka dia minta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena sedetik pun tidak ada yang bisa terjadi kecuali atas kehendak Allah. Ya. Wala taqulanna li syai'in, ya. Janganlah kalian mengatakan terhadap sesuatu itu bahwasanya aku akan mengatakan inni fa'ilun ghadan. Aku akan melakukan besok hari. Enggak. Tapi apa? Katakanlah insyaallah. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang akan memudahkan setiap janji-janji kita. Tapi orang yang beriman dia pasti menunaikan janji, ya. Kemudian yang keempat, peringatan dari beliau agar tidak wa ta'awwadz billahi min sahibin, ya.
minta perlindunganlah engkau kepada Allah dari teman yang apabila in zakarta lam yu'inka. Teman yang apabila engkau butuh kepadanya tapi dia tidak membentukmu, tidak menolongmu. Ya. Wa in nasita, dan kalau engkau lupa melakukan suatu kebaikan dia tidak mengingatkanmu, tidak menegurmu. Ini jauhi teman-teman yang buruk itu. Dan dalam banyak tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, teman itu disuruh kita cari teman-teman yang soleh, cari bi'ah lingkungan yang salihah. Jangan sembarangan berteman, sebab teman itu dalam agama kita pengaruhnya bukan sekedar di dunia jemaah, tapi sampai di bawah ke akhirat kelak. Itu teman. Makanya jangan bermajelis dengan teman-teman yang buruk, sebab teman-teman yang buruk ini kalau kita lupa melakukan sesuatu kebaikan dia tidak mengingatkan kita. Cari orang-orang yang Masya Allah mengingatkan kita. Udah sholat belum? Udah ngaji belum? Udah baca Quran belum? Gitu ya. Udah berzikir belum? Nah, cari teman-teman yang senantiasa mengingatkan kita akan Allah, akan akhirat, akan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan jauhi teman-teman yang berlawanan dengan itu. Makanya Nabi SAW itu mengingatkan kepada kita tentang perumpamaan bermajelis dengan teman-teman yang soleh itu seperti berteman dengan tukang minyak wangi. Ya, kalau kita berteman dengan orang-orang soleh itu seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi. Kalaupun kita nggak bisa mampu membeli minyak wanginya, insya Allah kita kedapatan wanginya. Ini kan sering diingatkan nih, ya, perumpamaan dari Nabi SAW. Ya minimal kita wanginya itu dapat, karena kita berteman dengan orang yang memang wangi. Gitu. Coba antum kalau berteman dengan orang yang sering bawa minyak wangi, gitu ya, insya Allah kena itu udara wanginya. Ya. Itu kalau di mana Cililitan itu, ya kan, Condet kan banyak tuh penjual minyak wangi sejak turunan belokan, ya kan. Ya, antum nggak punya duit, bolak-balik aja 100 kali, keluar dari situ wangi. Ke PGC antum wangi, insya Allah. Ya. Lagi bokek, lagi nggak punya duit, ya, antum bolak-balik aja, belagak lihat aja gitu ya, bajunya bagus, pecinya bagus, bolak-balik aja, ya, membuktikan wangi apa enggak antum, keluar dari situ wangi. Ya. Tapi bermajelis dengan teman yang buruk, yang tidak mengingatkan engkau tentang Allah, tentang akhirat, ya, tentang kematian, tentang amal soleh, tentang sunnah Nabi, seperti berteman dengan pandai besi. Kalaupun bajumu, badanmu nggak terbakar, tapi minimal engkau kena bau yang tidak sedap. Ya, begitu berteman dengan orang-orang yang buruk, jemaah. Ya, azan sudah berkumandang, masya Allah, udah azan ya, azan nanti aja lah. Ya kan, insya Allah masih ada waktu. Kalaupun dia masih diizinkan oleh Allah bisa melaksanakan sholat, tapi sholatnya di bagian-bagian akhir, itu karena temannya buruk. Ya, itu pada tahap itu, ya, pada pertemuan itu. Bagaimana kalau pertemuannya ke 10-20 kalinya, bisa dia meninggalkan sholat sama sekali, padahal dia mendengar azan. Itu berteman dengan orang yang buruk seperti itu, jemaah. Ya, jauh dari pengajian, gitu ya. Ya, akhirnya nggak mendapatkan hidayah, nggak mendapatkan ilmu. Maka pilih teman-teman yang soleh dan solehah, karena teman yang soleh dan soleh ini dibawa sampai di akhirat kita. Bahkan dalam hadis dari Abu Nuaim itu, ya, dan juga Imam Tirmidzi kalau tidak salah, itu teman dengan izin Allah bisa memberikan syafaat. Ya, dengan izin Allah teman bisa memberikan syafaat. Nah, maka sekarang ini, ya, berteman dengan orang-orang yang suka hadir di masjid, ya, suka ta'lim, mengingatkan kita akan Allah, mengingatkan kita akan amalan-amalan sunnah Nabi SAW, ya, agar kita selamat di dunia dan terlebih lagi selamat di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Hadis yang berikutnya di 140. Hadis berikutnya di 140. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata,
Salam bin Abi Muti' mengabarkan kepada kami an Asma ibni Ubaid, dari Asma bin Ubaid, ya. Dia berkata, qultu li ibni Sirin, aku pernah bertanya kepada Ibnu Sirin. Aku berkata kepada Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini termasuk apa? Tabi'in, ya. Tabi'in yang mulia, rahimahullahu taala. Indi yatimun, ya. Kata Asma ibni Ubaid, jadi nama Asma itu ada laki-laki juga. Ya, Asma ada nama apa? Laki-laki. Kalau di Indonesia Asma pasti apa? Perempuan, ya. Kalau di Arab itu ada laki, ada perempuan, ya. Hindun juga begitu. Bisa laki, bisa perempuan, gitu. Tapi ana yakin kalau antum namain anak itu Hindun, itu dia laki-laki, nggak berani antum, ya kan? Ya, karena di Indonesia urfnya apa? Adatnya biasanya Hindun apa? Perempuan, kan gitu ya. Biasanya Hindun perempuan. Tapi kalau di Arab Hindun bisa laki, bisa perempuan. Asma juga begitu, ya. Nah, ini dia berkata kepada Ibnu Sirin rahimahullahu taala, aku punya anak yatim. Qala isna' bihi ma tasna'u bi waladik. Ya. Kata Ibnu Sirin, kalau begitu engkau lakukan, ya, apa yang engkau juga lakukan kepada anakmu. Idribhu ma tadribu waladak. Dan engkau berikan peringatan, nasihat, engkau pukul dia dengan pukulan nasihat sebagaimana engkau juga apa? Menasehati, memukul anakmu. Ya. Jadi ada apa? Nasihat, ya, yang bagus dalam hadis yang isnadnya sahih ini, ya. Bahwasanya ketika kita punya anak yatim, ya, maka berbuat baiklah sebagaimana kita berbuat baik kepada anak-anak kita, enggak dibeda-bedakan. Baik itu anak yatim laki-laki maupun anak yatim perempuan, ya. Disama. Dan ciri orang beriman memang demikian, jamaah. Ciri orang yang beriman itu apa? Demikian. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian persis sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Maka begitu pula sikap kita terhadap anak yatim, jemaah. Ya, kalau kita sayang kepada anak kita, maka anak yatim pun walaupun bukan anak kandung kita, kita sayang sebagaimana kepada anak kita. Kalaupun kita memberikan nasihat, ya, maka sama dengan memberikan nasihat kepada anak kita. Ya. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yatim itu, ya, kalau perlu apa? Dipukul dengan pukulan yang tidak mematikan tentunya, tidak membahayakan, itu lakukan, nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Asal apa? Dia menjadi sadar. Ya, terkesankan sebagaimana kemarin-kemarin sudah kita bahas, banyak anak-anak yatim yang kayaknya apa? Lebih nakal. Kan gitu ya. Ya, dari satu sisi boleh jadi wajar. Karena dia merasa ayahnya sudah apa? Nggak ada. Dia nggak mendapatkan kasih sayang yang sesungguhnya dari orang tuanya. Maka dia liar. Nah, tugas orangnya apa? Menjadi wakil dari orang tuanya sudah meninggal, mendidik mereka. Makanya anak yatim itu dididik dengan agama. Dididik dengan kebaikan, akhlak yang mulia. Ya, sebagaimana Nabi SAW lahir dalam kondisi yatim, ya alam yajidka yatiman fa'awa. Allah langsung yang memelihara beliau. Allah memberikan adab-adab kepada beliau, mendidik beliau dengan adab-adab yang kemudian menjadi panutan buat umat. Ya, sama kita juga begitu terhadap anak-anak yatim kita. Dididik mereka, dinasihati mereka, disuruh mereka menjalankan agama, dan kalau mereka membangkang boleh dipukul. Ya, jangankan anak yatim, Nabi SAW saja menyuruh terhadap anak kita, sama kan? Ya kan? Murru auladakum, ya, bis shalah. Perintahkan anak-anak kalian melakukan apa? Salat. Wa huwa sabr. Pada saat dia berumur berapa? 7 tahun. Fadribuhu. Dan pukullah kalau dia masih belum salat di umur berapa? 10 tahun. Itu anak kita aja diperintahkan. Nah, sementara ini nasihat sama. Berlakulah engkau dengan anak yatim sama persis dengan anakmu. Jadi kalau anak kita melanggar perintah-perintah Allah, kita nasihati dengan keras. Kita nasihati dengan pukulan yang tidak mematikan, tidak mencelakakan. Nah, anak yatim pun begitu, jemaah. Ya, anak yatim pun apa? Demikian.
anggaplah dia anak kita, walaupun memang sesungguhnya hukumnya jelas berbeda, gitu ya. Tapi soal kasih sayang, ya tentunya coba berlakulah sebagaimana sayang kita kepada anak-anak kita. Berlaku kasar, berlaku keras dalam artian tegas, itu sama seperti tegasnya kita kepada anak-anak kita. Ini nasihat dari seorang tabi'in yang mulia, Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Ya. Kemudian di hadis 141, ya, An Auf ibn Malik, dari Auf bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, ana wa imra'atun saf'aul khaddain. Kata Nabi, aku dan wanita yang kedua pipinya menghitam. Ya. Ini karena dia ngurus anaknya, ditinggal mati oleh suaminya. Imra'atun aimat min zaujiha, yaitu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, sehingga dia kedudukan sebagai janda. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan wanita yang seperti itu, kemudian fasabarat, wanita ini sabar ala waladiha, atas anaknya, dia urus itu anaknya, dia sayang kepada anaknya, suaminya memang sudah tidak ada. Kata Nabi, kahataini fil jannah, ibarat dua jari ini di surga. Jadi hadis ini menguatkan hadis sebelumnya. Ya. Dan gambaran dalam hadis ini, jemaah, aku dan wanita yang kedua pipinya menghitam, itu saking karena wanita ini lupa ngurus dirinya, tapi dia ngurus anaknya, gitu ya. Dan penyebutan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan bi ghairi ini, ya, itu menunjukkan ya bolehnya kita, sebagaimana hadis-hadis yang lainnya, menyebutkan kondisi seseorang yang memang apa adanya, asalkan orang ini senang dan tidak berkeberatan. Ya, Nabi menyebutkan aku dengan wanita yang pipinya menghitam. Itu kan gambaran bahwasanya saking lelahnya dia, nggak ngurus dirinya, kondisinya istilahnya buruk. Tapi Nabi menyebutkan keburukannya. Itu bukan karena penghinaan, bukan. Tetapi memang kondisi apa adanya. Dan dalam banyak hal, ya kita dibolehkan menyebutkan orang itu dengan keadaannya kalau dia suka. Misalkan orang itu pincang, kita sebutkan, wahai si pincang kesinilah. Kalau dia suka nggak apa-apa. Ya, wahai orang yang buta, kesini saya mau bicara. Kalau dia suka nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Tapi kalau memang dia bukan kondisinya, kita sebut dengan sebutan itu nggak boleh. Ya, buta sini. Padahal dia melihat gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Ini namanya Berarti penghinaan. Ya, tidak boleh. Dan itu dosa besar. Ya, tapi menyebutkan memang ada apa adanya, gitu ya, maka dibolehkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah memberikan, kata para ulama, sebutan itu. Ya, ketika Allah berfirman, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, Allah sebutkan telah datang kepada Muhammad seorang yang yang buta. Memang sahabat ini, sahabat Abdullah ibnu Maktum, itu matanya memang Allah sebutkan al-a'ma. Ya. Ketika mengomentari ayat ini, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dari penjelasan gurunya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, menyebutkan bolehnya kita menyebutkan kalau memang kondisi seseorang itu apa adanya dan dia suka, nggak apa-apa. Gitu ya. Dia suka. Ya, tapi kalau dia nggak suka, maka tidak boleh kita menyebutkan. Ya. Ada nggak orang kalau buta, wahai buta, ya, dia nggak suka? Ada apa tidak? Padahal memang dia udah buta. Ya, mungkin ada kali ya. Ya, padahal dia udah buta, tapi dia marah dikatakan buta. Aneh juga gitu ya. Ya, wahai si buta, ya telinganya masih dengar. Tapi tidak apa-apa kalau kita sebutkan, ya. Itu ada seorang tabi'in kalau tidak salah yang pincang ya. Dia dipanggilnya si pincang. Ya, jadi kondisi yang memang dia suka tidak apa-apa. Gitu ya. Tapi hendaklah kita memanggil saudara-saudara kita
keluarga kita dengan sebutan-sebutan yang bagus, gitu ya, dengan sebutan yang bagus. Kalau istri kita hitam, jangan dipanggil si hitam, ya kan? Ya, tetap aja si manis, gitu ya. Si manis jadi jembatan Ancol, ya kan? Ya, kalau suami kita, ibu-ibu, ya kan, pendek, ya jangan dipanggil wahai pendek, ya kan? Jangan. Ya panggil dengan sebutan yang bagus. Itu sebutan yang mengeratkan cinta kita, ya, mengeratkan pada kasih sayang kita. Anak kita juga begitu. Anak kita gembul atau apa sih? Gendut gitu ya. Ya, jangan dipanggil si gendut, ya kan? Ya. Jadi panggil dengan sebutan yang baik. Tapi kalau dia senang, dia malah semangat kalau dipanggil itu, ya sudah, nggak apa-apa. Ya kan, kalau memang dia senang, ya kan? Ya, bahkan dia bangga, nggak ada yang lebih gendut dari saya, masya Allah, ya kan? Ya. Di Libya itu masya Allah ada yang 100 berapa beratnya, 120, ya, mahasiswa Libya gendut banget, ya kan? Masya Allah. Tapi dia senang dipanggil itu, ya kan? Ya. Jadi hal seperti ini diperhatikan dalam batas yang wajar tentunya, dalam batas yang wajar, ya. Ya, kalau kita bisa memanggil dengan sebutan yang bagus itu nggak apa-apa. Ini wanita, ini karena pipinya hitam, ingat, bukan karena tanpa sebab, tapi karena memang dia ngurus anaknya. Dan wanita yang seperti ini, masya Allah, mulia sekali di hadapan Nabi SAW, sampai-sampai dia ngurus anaknya, lupa dirinya. Itu kata Nabi, nanti ya bersama aku ya seperti dua jari ini. Ya saking saking dekatnya. Dan kemudian hadis ini juga memberikan faedah bahwasanya orang yang ditinggal mati suaminya ya wajib bersabar. Ya, wanita ini fasabarat ala waladiha. Dia bersabar dengan kondisinya, dia bersabar mendidik anak-anaknya. Maka orang yang seperti ini yang dijanjikan oleh Nabi SAW dekat dengan dirinya. Ya, musibah itu harus disabari. Di antara adab dan akhlak menghadapi musibah, ya harus sabar. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya, benar kata Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar kami akan uji ya manusia itu dengan sedikit ketakutan, ya, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, bahkan kekurangan jiwa. Artinya kekurangan jiwa itu kata para ulama mufassirin, itu ada sebagian anggota yang dicintainya dipanggil oleh Allah, sebagian jiwanya hilang. Ya. Tapi kata Allah, wabasyiris sabirin, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, ini sikap yang luar biasa. Musibah yang datang kepada kita sekarang ini, ya kita sabar sambil terus bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ya virus-virus yang mematikan ini. Sabar sambil kita tetap berusaha, berusaha. Ya, sabar dalam pengertian yang aktif, bukan sabar dalam pengertian yang pasif. Ya, tetap kalau kita lagi misalkan dalam kondisi sensitif seperti ini, ya, gara-gara virus virus corona sebabnya gitu ya. Kemudian batuk sedikit langsung kita menjauh, kan gitu ya. Orang sekarang sensitif sekarang. Ya, betul apa tidak? Iya. Sholat batuk sedikit dia langsung pindah geser, ya kan? Bahaya ini. Udah gitu yang batuk nggak pakai masker lagi. Padahal cuma batuk biasa. Ini orang kadang suka berlebihan jemaah. Ya. Ya. Ketemu dengan saudaranya pilek sedikit gitu kan. Masya Allah, ya kan? Ini orang berlebihan. Ya. Halakal mutanatti'un, celaka binasa kata Nabi orang yang berlebihan. Sampai Nabi menyebutkan 3 kali. Jangan berlebihan, ya. Mungkin dia pilek biasa. Ya memang benar, kalaupun pilek kita dirasa takutnya ya menyebarkan yang buruk kepada saudara kita, ya boleh kita pakai masker, gitulah ya. Tapi kita pun jangan berlebihan. Jangan berlebihan mensikapinya, gitulah ya. Ya. Ini manusia itu kadang-kala mesti terus diingatkan. Ya, mesti terus diingatkan gitu. Ya. Masker yang harusnya buat orang yang sakit diborong sama orang yang sehat. Gitu kan. Betul ya? Yang sakit nggak dapet.
Udah gitu kalaupun mau dapat, harganya apa? Melambung. Masya Allah. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini sejelek-jeleknya nih manusia nih. Ya, dia justru apa? Menzalimi orang tanpa sadar. Dia beli itu untuk dijual lagi. Padahal dia sehat. Harusnya yang butuh tuh yang sakit kan gitu. Yang sehat, ya jangan pakai masker, jangan beli masker. Bikin aja dari kain di rumah, kan selesai. Ya kan gitu ya. Ini nggak perlu kita apa? Ikut beli. Ya. Mungkin di sini ada dokter, ya kan? Minta nasihat dari dokter, kan gitu kan? Jadi jangan apa? Berlebihan, ya. Sampai-sampai ya itu tadi kasus ada, ya. Sholat namanya batuk sedikit gitu kan. Masya Allah. Di belakang mas di sana jauh gitu kan. Ya, jangan di depan, ya. Ini orang berlebihan, ya. Ya kita pun harusnya yang sakit memang punya adab juga, gitu ya. Punya apa? Punya adab. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan seperti itu, ya. Bersabar terhadap musibah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala orang-orang yang sabar itu, ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dia diberikan pahala tanpa hitungan. Artinya pahalanya besar sekali bagi orang-orang yang apa? Yang sabar, ya. Terakhir, ya, di antara kemuliaan mendidik anak yatim di 142 Muslim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami an Syumaisah al-Atikah al-Atakiyah. Qalat, dia berkata, dzukira adabul yatim inda Aisyah. Dia berkata, pernah diceritakan di hadapan Aisyah tentang mendidik anak yatim. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, inni la adribul yatim hatta yambasita. Sungguh, kata Aisyah, aku memukul anak yatim sampai ia terbentang. Ya. Nah, ini sama dengan hadis yang sebelumnya, ya. Hadis ini apa? Sahih. Dengan hadis yang sebelumnya boleh kita memukul anak yatim. Ya. Kalau memang dirasa memberikan pelajaran. Ya. Dan tentunya kalau pukulan itu tentunya pelajaran udah amat sangat. Ini seseorang ini, anak yatim ini melakukan sesuatu yang dirasa apa? Pengingkaran sekali, ya, boleh dipukul, ya, asalkan tetap bahwasanya maksud hadis ini tidak mencelakakan dirinya, tidak membahayakan dirinya. Pukulan yang sifatnya apa? Nasihat, ya. Karena kata Aisyah, aku pukul anak yatim hingga dia jatuh, ya, sampai dia terlentang. Nah, ini hal-hal yang seperti ini dalam pengertian memberikan pelajaran. Dalam pengertian apa? Memberikan pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Jadi keutamaan tentang anak yatim kita tutup pada pagi hari ini, dan insyaallah nanti keutamaan tentang mengurus anak-anak pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala, ya. Masih di bab tentang masalah keutamaan, ya. Dan akhir dari keutamaan berlaku lemah lembut, berlaku baik kepada anak yatim di hadis yang ke-142 ini. Dan saya rasa cukup dulu kajian kita pada pagi hari ini. Kita buka forum tanya jawab. Mungkin ada di antara ikhwan dan akhwat yang ingin ditanyakan, yang pakai tulisan juga boleh. Falyatafaddal, silakan. Ada yang tanyakan? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tayyib. Tayyib, barakallahu fiik. Memang yang masyhur terminologi hadis itu adalah qaulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perkataan Nabi. Kemudian af'alnya Nabi, perbuatan Nabi, termasuk juga persetujuan Nabi, takrirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat termasuk akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sebagian ulama memasukkan perjalanan sirah Nabi, ya, itu bagian yang bisa menjadi apa? Contoh bagi umatnya.
Jadi bukan sekedar perkataan, ya, perbuatan, persetujuan, akan tetapi akhlak Nabi. Karena akhlak Nabi SAW ini juga telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad berakhlak yang mulia. Maka semua akhlaknya Nabi SAW itu bagian dari apa? Sesuatu yang wajib menjadi apa? Ikutan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada uswah, suri tauladan yang baik bagi kalian. Ya. Nah, para sahabat, termasuk istri-istri Nabi SAW, ya, kita yakini bahwasanya beliau itu mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu mustahil kalau kemudian menyelisihi Nabi SAW. Gitu ya, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah menemani nabinya. Sehingga kalaupun Abu Hurairah berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata demikian memberikan nasihat mereka pun kata para ulama itu pengejawantahan dari nasihat siapa? Nabi SAW. Apa yang mereka lakukan pun mereka nggak sembarangan, karena mereka adalah orang yang paling faham tentang agama, ya, yang paling ngerti tentang agama. Karena mereka belajar langsung dari Rasul SAW. Jadi diikuti mereka, gitu ya, diikuti. Ya, termasuk tadi kisah tentang apa? Perkataan Aisyah, ya, dalam batas-batas yang sifatnya tadi sudah diluruskan, dijelaskan bahwasanya maksud Aisyah itu memberikan pelajaran yang membuat anak yatim ini dia kembali kepada hal yang baik, dipukul nggak apa-apa, ya. Jadi bukan dalam pengertian bahwasanya dipukul sampai kemudian dia jatuh gitu kan? Enggak. Dan saya rasa insyaallah pemahaman tidak seperti itu. Ya, maksud Aisyah itu adalah memukul anak yatim yang pernah aku lakukan itu untuk menunjukkan bahwa anak yatim ini melakukan sesuatu yang berbahaya, berkaitan dengan agama Allah, makanya dia nasihati dengan dipukul, dan pukulnya itu pukul nasihat. Ya. Jadi ini juga menjadi pelajaran ikutan buat siapa? Buat kita. Karena sekali lagi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, mereka tidak berani melakukan sesuatu, berkata sesuatu kecuali apa yang selama ini mereka dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Wallahu alam bisawab. Baik, yang lain ada yang tanyakan? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenceleng yang ada di masjid gitu ya. Kalau itu nawaitunya ditujukan memang niatnya itu adanya kotak atau apalah namanya gitu ya. Untuk bentuknya infak dan sedekah gitu. Maka ini boleh dia diberikan kepada siapapun yang membutuhkan. Ya, kalau memang niatnya itu kan kadang lihat di kotak-kotak itu kadang ada suka tulisan gitu ya. Ini kenceleng ditujukan untuk fakir, miskin, duafa gitu ya. Termasuk anak-anak yatim, apalagi anak yatim itu masuk di dalam yang duafa. Karena tidak semua anak yatim yang duafa. Dia orang tuanya Masya Allah kaya gitu ya. Nah, ini tidak menjadi prioritas. Kemarin sudah kita bahas, kalau dia memang masuk ke dalam anak yatim sampai batas bulugh, sampai batas umur tertentu yang dia sudah mampu mengelola hartanya, mengelola dirinya, maka dia bukan statusnya anak yatim lagi. Kalau memang dia masih anak-anak, masuk. Tetapi ingat, dalam berkaitan dengan masalah amal, kita pun mesti memperhatikan aulawiyatnya, prioritasnya. Kalau ada anak-anak yatim yang banyak gitu ya, ternyata dari sekian anak yatim gitu, ada anak yatim yang memang anak orang tuanya Masya Allah dua-duanya langsung meninggal ya dalam waktu yang bersamaan, maka jelas dia lebih dibutuhkan, ya, membutuhkan harta kaum muslimin daripada anak yatim yang kebetulan orang tuanya kaya. Itu pun harus diperhatikan oleh pengurus masjid.
Ya, tapi yang jelas kalau memang sedekah itu sifatnya umum, maka boleh diberikan kepada anak yatim atau orang-orang miskin. Bahkan dalam Al-Qur'an itu disebutkan prioritasnya wal yatama dulu, baru wal masakin. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Anak-anak yatim dulu. Baru kemudian orang-orang miskin. Nah, ini yang disebutkan sebagai awalawiyatnya amal, supaya kita memperhatikan agar amalan kita ini atau kita menyampaikan amanah dari para donatur ini lebih meraih keutamaan yang tinggi. Bukan berarti kemudian kalaupun kita terpaksa dalam kondisi darurat kita balik itu, kita nggak mendapatkan pahala, enggak. Tapi kita mendapatkan amalan yang paling yang paling tinggi karena sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Gitu ya. Karena ingat sekali lagi, amalan kata para ulama itu bertingkat-tingkat, termasuk keutamaannya pun bertingkat-tingkat. Dan ini seorang muslim harus bisa paham tentang masalah tingkatan-tingkatan amal itu. Ada amalan yang terbaik, ada amalan yang lebih baik lagi. Ya gitu ya. Ada amalan yang memang baik, tapi ada amalan yang lebih utama lagi. Raih kalau bisa yang lebih utama. Gitu. Ya, jadi ini mesti diketahui. Ya, supaya kita bisa mempraktekkan tentang derajat-derajat amal itu dalam kehidupan kita menjalankan agama ini. Ya, contohnya ya jangan sampai hal-hal yang dirasa harusnya didahulukan kemudian kita belakangkan, gitu ya. Nah, ini di dalam fikih pun dibahas oleh para ulama jamaah. Ya, dibahas oleh para ulama. Ya, amalan yang wajib tentu lebih tinggi daripada amalan yang sunnah. Kadang-kala orang kebalik, gitu ya, karena dia nggak paham, lebih mengutamakan amalan sunnah, yang wajibnya dibelakangkan. Jadi dicela nih orang yang sholat malam sampai kemudian ngantuk-ngantuk, betul ya, subuhnya nah gitu. Dia fokus di sholat sunnah, tapi dia tidak memperhatikan amalan yang lebih utama, yaitu sholat subuh berjamaah. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Ya, ibu-ibu contohnya. Karena kejadian yang sampai ke Ustadz kebanyakan ibu-ibu, ya kan? Dia lagi sholat sunnah, iqomah dikumandangkan, sudah datang perkara yang yang wajib. Dia maksa diri untuk tanggung. Ya, sampai dia salam, imamnya sudah sudah terus baca Al-Fatihah surat, dia baru selesai, dia kemudian bergabung. Iya betul, dia memang sholat bareng, tapi dia meninggalkan keutamaan. Nabi SAW mengatakan tidak ada perkara lain kalau iqamah sudah dikumandangkan kecuali yang wajib. Banyak orang yang tidak mengerti tentang masalah itu. Nah, makanya tadi kalaupun berkaitan dengan yang nyampe kepada mereka, kalau bisa yatim dulu baru orang-orang miskin. Ya. Ya, jadi kalau memang itu ada kotaknya itu umum, ya silakan digunakan. Tapi kalau kotaknya itu ya dana untuk pembangunan masjid misalkan, ya sudah, ingat di tulisannya itu merupakan akad itu. Al muslimun kata Nabi ala syurutihim. Muslim itu terikat dengan dengan syarat-syaratnya, dengan akadnya. Kalau akadnya memang untuk pembangunan, ya jangan digunakan untuk yang lainnya. Gitu loh ya, jangan. Tapi kalau kotak memang infak sedekah untuk anak-anak yatim, duafa ini, maka pergunakan. Ya, nggak boleh dipergunakan untuk yang keluar dari syurut tadi. Tidak boleh. Allahumma musta'an. Taib. Masih ada yang tanyakan? Ya. Cukup? Sudah masuk suruk? Sudah? Nah, sudah ya. Taib. Ya. Jadi suruk di sini belum bunyi ya? Belum. Tapi kalau yang barusan tadi bunyi, alhamdulillah, ya kan? Ya. Yang itu bunyi, tapi suruk belum bunyi. Besok-besok suruk dulu baru itu bunyi, ya kan? Gitu, insyaallah. Taib ya. Ya. Jadi mudah-mudahan insyaallah kita doakan pengurus insyaallah lagi sedang memperbaiki masjid kita, gitu ya. Mudah-mudahan insyaallah semakin sempurna, ya, biar nyaman buat jamaah, ya, dan bagi siapa saja yang ingin menyampaikan infak sedekahnya sampai kepada pengurus, insyaallah bermanfaat. Taib. Cukup dulu kajian kita pada pagi hari ini. Yang benar itu karena dari Allah. Kalaupun ada yang keliru, ada yang kurang,
Ada yang salah itu semata karena kedhaifan ilmu yang ada pada diri saya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.